Baik lagi di misi sampingan. Pada video kali ini, gue akan melanjutkan guide dari game Octopath TOTC. Kali ini gue akan membahas basic menu apaan aja yang ada di game ini. Without a further ado, let's go, kita mulai aja. Ada apa aja sih bang menu-menu yang ada di game ini? Sebenarnya ini basicnya banget ya yang ada di sini. Yang pertama kali akan muncul gitu ya. Nanti seiring berjalannya gamenya makin progres, menu-menunya makin banyak sebenarnya. Oh ya, sebelum itu kalau ada yang nanya lagi, "Bang, lu pakai emulator atau dari HP sih?" Ini gue pakai emulator, dan gue pakainya namanya LD Player versi 9 kalau nggak salah. Ini untuk PC-PC kentang sih ini lumayan ya, sangat membantu gua karena gue juga speknya nggak rata kanan ya, speknya spek yang rendah, yang kentang. Ini mampu jalan lancar. Kalau gua coba kemarin di sebelumnya nih, sebelum gue install LD Player, kalau gue coba kemarin di BlueStack sama di Nox Player itu dia nggak jalan. Di step di BlueStack itu nggak jalan sama sekali. Di Nox Player dia jalan, dia bisa diinstal. Tapi pas masuk ke menu gambarnya hancur. Jadi gue pakai emulator LD Player. Lalu gue bisa ngasih pointer ini karena nih dari PC ya. Oke. Kita mulai aja. Menu yang pertama ini ada party. Di party ini lu bisa ngelis um, traveler mana aja yang lu pakai dalam satu tim. Dan nggak cuman satu party, lu bisa bikin banyak party ya. Di sini ada 10. Gue baru set beberapa. Ya sesuai kebutuhan aja lah kalau misalkan party ya di situ. Lalu ada formation. Formation ini untuk ngeganti posisi karakter lo dari depan ke belakang, belakang ke depan. Misalkan mau dipindah Witchsap jadi Scarecrow itu bisa kayak gitu. Terus ini apa, optimize? Optimize itu sebenarnya lebih ke eh, skill lo, equip lo, terus apa namanya, em, learn skill lo itu ntar di autoin sama apa sama AI-nya mereka untuk di set gitu, kayak begitu. Itu yang pertama dari menu party. Terus ada lagi change equip. Ya seperti namanya change equip, itu kan bahasa Inggris ya. Ganti senjata, ganti armory lah. Contoh aja ya. Gua buka satu scarecrow gua, dia pakai stone bow. Nanti bisa diganti juga sama yang lain. Ini contoh juga, ada fan, ada Shana, bisa diganti. Disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Senjatanya pasti yang dipakai yang paling kuat. Tapi perlu digaris bawah, tapi perlu digarisbawahin, eh, untuk beberapa karakter kita perlu ngeset status-status tertentu. Oke, ini contoh ya. Displaynya gue ganti ke atribut. Ini bisa ngeliat semua status dalam satu waktu ya, nggak satu-satu. Jadi yang perlu dipastikan adalah DPS kalian eh, itu speednya harus lebih kecil dari support-support kalian. Begitupun supportnya harus speednya harus di atas DPS kalian. Balik lagi kayak video sebelumnya gua bilang ya, di yang ada di video reroll itu tentuin tim kalian mau apa, misalkan mau physical atau mau elemen. Terus kalau mau elemen, tentuin juga siapa yang jadi main DPS, yang jadi sub DPS. Ada juga namanya breaker. Breaker apa bang gitu? Breaker itu adalah karakter yang nantinya akan lebih sering ngebreak shield musuh, karena di game Octopath Traveler itu shield itu adalah satu hal yang paling penting untuk kita break sebelum akhirnya ngasih damage yang besar ke musuh tuh. Nah, kalau di tim gue yang sekarang gue nentuin adalah main DPS gue itu saat ini Fan, ya Fan. Tapi kalau misalkan eh,
kenapa ada kenapa nggak semua job lah, kenapa nggak semua job nggak ada di tim ini, Bang? Itu balik lagi karena gua itu mainnya tim, bow ya, tim tim hunter, jadi gue perlu beberapa hunter untuk menyalakan sebuah buff. Ini chaining lagi nih ke hal lain dari equip. Nanti gue jelasin satu-satu kenapa. Tapi pada dasarnya gue perlu 4 hunter di sini, 4 orang yang pakai bow di sini, dan sisanya bebas mau siapa aja gitu. Nah, dan pastiin speed kalian di sini nggak lebih besar dari em, support kalian. Ini sebenarnya gue rada salah ya ngesetnya. Harusnya ini speednya karena harusnya speednya apa namanya, harusnya lebih kecil. Tapi baik lagi ini masih awal-awal game. Gue baru bikin dari akun timbunan kan. Terus dia levelnya paling gede sendiri. Nanti pada masanya speednya bakal ngikutin. Dan kalau di awal-awal game sebenarnya buff dan debuff itu nggak mandatory. Jadi seiring run through story berjalan itu masih kita nggak apa-apa lah gitu, karena paling ngelawan bos atau ngelawan musuh 1-2 turn udah kelar gitu. Tapi nanti kalau untuk hard content mungkin akan lebih berat dan harus butuh sesuatu yang lebih proper lagi. Karena ini akun timbunan, nanti gua bakal ngejelasin di akun yang satunya lagi ya, akun utama gua itu lebih proper dari segi build. Tapi kita kesampingkan dulu, kita bahas yang basic-basic dulu. Pastiin aja speednya, karakter kalian, DPS kalian itu nggak lebih cepat daripada support kalian. Itu satu. Terus untuk DPS breaker itu usahain pokoknya di belakang ya. Tapi breaker juga nggak harus duluan dibanding DPS. Jadi kayak urutannya adalah buff, debuff, ngebreak shield, habis itu DPS yang nyerang terakhir. Dan untuk DPS sama breaker pastiin attack sama critical itu besar ya dibanding yang lain, karena dia tujuannya ngasih damage kan. Itu satu. Defense ini relatif ya, ada beberapa karakter yang butuh banget untuk defense-nya di up. Nanti konversinya bisa jadi shield atau jadi attack gitu. Itu tergantung tapi dari pasif karakternya ya, dari karakter dari unitnya. Kalau misalkan di luar itu jadi nggak penting sih, jadi nggak penting menurut gua. Eh, menurut gua itu defense itu hal yang tidak terlalu penting, kecuali emang ada karakter-karakter tertentu yang nanti konversi defense-nya itu jadi attack atau defense itu jadi shield gitu dari skill. Itu yang perlu digarisbawahin. Lanjut, kita lihat di sini equipnya ada main weapon, ada headgear, ada armor, terus ada 3 aksesoris. Nah, pada dasarnya kalau di versi-versi yang lama itu cuma 2 doang. Terus habis itu masuk update baru, terus ada six star ini ya, dia bisa 3 aksesoris, tapi lo harus nyentuh bintang 6 nya dulu, six starnya dulu untuk ngaktifin itu. Gimana bang caranya untuk ngebintang 6 ini nih? Eh, Nanti ada di learn skill. eh Oke, kita ke change skill dulu. Nah, di change skill ini kalian bisa ganti skill yang kalian butuhin. Sebenarnya di Octopath Traveler ini nggak ada hal yang pakem banget lu harus pakai skill ini untuk karakter itu, nggak ada. Paling buffer sih, buffer ada beberapa apa namanya, skill yang udah pasti harus ada, kayak ini nih, Maul Russo gua buffer kan gua setnya, berarti kan dia mesti bisa ngasih physical attack up gitu atau elemen attack up. Nah, dia punya skillnya dan lu harus ngeset itu, dan itu wajib, nggak boleh nggak ada ini gitu. Nah, tapi di luar itu kayak ini, sobering slap ini dia namanya, ini nge-cleanse element ya. Jadi kalau teman kita kena status element, dia bisa nge-cure, itu cleanse namanya.
Terus yang ketiga ini Whistle Skeleton Swordsman ini opsional. Karena di tim gua nggak ada break untuk sword, jadi akhirnya gua em, apa namanya ngeset skill ketiganya pakai Whistle Skeleton Swordsman ini. Padahal gue bisa juga pakai Tomb gitu kan. Tapi kalau gue lihat-lihat lagi nih, lu baca aja satu-satu deh. Game ini tuh menuntut kalian emang untuk baca dan nyesuaiin tim yang kalian punya. Nggak bisa kalian bener-bener ikutin saklek banget yang ada di YouTube atau yang ada di guide-guide video lain gitu. Nggak bisa. Karena tim gua nggak ada sword breaker, jadi gue pasang ini si Marusonya pakai skill sword. Kenapa juga gak gue pakai yang Tom nih? Lihat lagi. Damage to a single foe kan 170. Potensinya lebih besar ini. Lihat ini potensinya 120 dong. Di sini 170. Tapi di sini gua dikasih two times ya kan. Di sini cuman one time karena nggak dikasih apa namanya eh berapa kalinya dia ngehit gitu ya. Nah, kalau 120 kali 2 berarti kan 240, sebenarnya udah lebih gede dari ini kan. Itu juga udah hal yang lebih bagus dan setiap hit itu ngasih physical takedown 10%. Maka dari itu kenapa gua lebih milih pakai ini. Sebenarnya bisa juga yang lain, bisa juga pakai ini yang belum gue pelajarin. Nanti ini juga ada di learn skill. Oke. Eh, terus ini apa bang? JP, TP. Nah itu juga ada di learn skill. Oke. Lompat dulu dan ke learn skill kita ke status dulu. Status tuh bahasannya lebih singkat nih. Nah di status nih kita bisa ngelihat karakter kita satu persatu statusnya apa, kayak gimana, pakai equip apa, skillnya apa yang di set sama kita. Itu kita bisa lihat. Terus kita bisa lihat influence type-nya apa ya kan, kayak yang gue bahas kemarin ada fame, ada power, ada wealth, satu lagi. Nah itu bisa dilihat ini poin apa bang. Ini poin itu nanti ngaruh ke learning skill sama ada nama mode fit di dalam game ini tuh namanya kan, itu juga berpengaruh dalam kalian nanti ngedapetin resource item tertentu gitu. Eh, ini juga ada story per karakternya ya. Jadi nanti sebenarnya setiap karakter tuh dikasih story minimal minimal ada prolog dah, minimal biasanya ada prolog. Tapi biasanya kalau misalnya kalian punya karakternya, kalian bisa buka lagi storynya sampai 3 chapter. Dan itu pendek-pendek sih. Tapi karena banyak jadi kadang-kadang gua pun di akun utama juga belum selesai itu. Belum selesain lagi, masih banyak karakter-karakter kecil yang belum gua buka. Nah oke lanjut, ini ada limit break sama awakening. Nah ini apa bang? Nah limit break itu dipakai buat nge-up level, bukan nge-up sih, nge-expand level. Kalau bintang 5 itu kalian maksimalnya sampai 100, tapi kalau nanti udah bintang 6 sampai 120 gitu. Nah setiap naikin level itu perlu namanya guide stone. Ada yang spesifik guide stone nih, kayak ini per karakter kan. Ada juga yang namanya gold guide stone, ini dia general universal guide stone, bisa kalian pakai di siapa aja, nggak peduli itu karakter apa, yang penting kalian harus punya guide stone nya aja pokoknya kalian bisa nge-up ini. Terus di kasus-kasus tertentu guide stone juga dipakai nanti buat naikin ultimate skill, untuk naikin um, apa namanya awakening gitu dan lain-lain. Awakeningnya tuh aneh ya di sini, beberapa kata awakening tuh kepake, tapi salah satunya awakening ini dulu ya, awakening karakter ada 1 2 3 4. Setiap awakening akan memberi kalian suatu bonus lah, kayak ini pertama awakening 1 itu ngasih atribut up, yang kedua ngasih slot skill, yang ketiga ngasih HP biasanya 50%, tapi fixnya itu upnya sampai 1000 gitu. Terus yang keempat ini yang paling mewah ya, karena nanti setiap kalian eh, nge-up sampai A4 ya istilahnya, awakening 4, itu kalian dapat aksesoris.
yang nanti beda-beda tiap karakter. Kayak ini contoh Huge Have ya, raise bow damage 15%, terus limit dari support skill ini 30%. Nah, di game Octopath COTC ini ada namanya cap. Itu batas dari tiap karakter itu 30% aja pokoknya kalau buff-nya dia yang ada di item. Nanti buff tuh ada beda-beda, ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau misalkan aksesoris dan weapon itu jatuhnya pasif. Kalau in game nanti kalian nge-cast skill itu namanya aktif gitu. Nah, terus ada lanjutannya lagi, when equipped by hunter, gain ability to exploit dark weakness. Nah, kan ini karakter karakter yang bisa nge-break bow. Kalau dipakein lagi aksesorisnya, dia bisa nge-exploit dark element juga tuh. Gitu. Ketika dia attack action tuh di luar dari skill ya. Di luar dari skill. Kecuali basic attack gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai skill bisa nge-exploit dark element juga. Ini satu contoh. Terus ada lagi fan awakening-nya. Beda lagi nih. Tuh. Grand raise damage limit by 50.000. Ini apa bang? Nah ini beda sama cap buff. Itu tadi kan yang 30% itu namanya cap buff atau buff cap lah. Ada batas dia tiap karakter itu dikasih buff itu maksimal 30%. Tapi ada lagi namanya damage limit, damage cap namanya. Kalau biasa gue sebut damage cap itu nggak ada batasnya sih tahu gue. Dan lu bisa nge-up terus dan nge-up terus gitu. Asal lu punya skill atau item, weapon, aksesoris tertentu yang bisa ngasih damage limit gitu. Nanti ada juga yang 100.000, ada juga yang 150.000, beda-beda gitu. Terus start of battle grant self an HP barrier. Nah, ini dia kalau ini ngasih 50% HP-nya jadi HP barrier. Terus misalnya ini Scarecrow raise on critical by 30%. Nah, critical si karakter yang pakai aksesoris ini akan naik 30% ketika enemy broken is present. Ketika shieldnya habis kita babat, nah criticalnya naik. Limitnya ini selalu ada gini ya buat ngasih tahu capnya itu 30%. Terus ngeres lightning resistance sama ini sama juga limitnya ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Terus di sini kalian bisa lihat apa namanya? Karakternya, terus ada sprite-nya kalau lagi megang lantern, kalau lagi protection dan lain-lain. Gitu. Nah, kita back dan kembali ke launch skill. Ya launch skill. Ini yang paling mengejelimet dan paling banyak sih sebenarnya. Ya kita mulai satu-satu aja, kita masuk ke fan mungkin ya, yang karakternya paling update. Di sini ada kayak bagan kayak kalau kelihatan kayak monopoli gitu ya. Tapi ini namanya apa namanya skill tree-nya mereka lah, skill tree-nya mereka. Tiap bagan itu makan JP. JP itu namanya job point. Job point kalian nanti bisa dikonversi ke sini. Ini karena udah ini ya. Coba ada yang ini kayak ini 12. Misalnya ini critical force 3, pasifnya dia nambahin damage critical damage ke self 20%. Setiap gue pelajarin ini dia ketika gue pelajarin ini dia makan 1 JP gitu. Nah, ini dia makannya dari sini JP. JP ini beda lagi, ntar ya satu. Dan ini banyak nih yang belum gue buka. Kalau misalkan contoh ya gue buka satu tadi kayak ini, passive skill. Gue learn. Nah, dia udah tuh learn. Jadi dia udah uh, implement passive skillnya bisa dipakai nanti di battle. Terus kalau misalkan yang ini expedit learning itu dia auto, jadi tinggal klik aja tuh naik dia sendiri gitu, kayak gitu. Lalu ada namanya TP ini apa bang? Nah, TP itu nanti di blessing of the lantern, torch point itu namanya. TP itu torch point. Jadi sebenarnya ini jatuhnya fitur baru ya si TP ini.
Jadi setiap kalian mau nge-up status, eee, karakter karakter kalian, nanti kalian tuh dikasih tahu, ketika lu mau naikin ke rank 1 dari 0 jadi +5, TP-nya tuh butuh 10. Nah, ini gue contoh satu aja ya. Nah, tuh setiap dia naik satu ntar dia ngemakan si TP ini, dan tiap level biasanya akan lebih mahal gitu, wajar. Dan ada lagi juga learn skill juga pakai TP plus namanya gold light crystal atau scarecrow light crystal. Dapatnya di mana bang? Ini banyak sebenarnya, nanti di exchange ada, terus seringnya di Solistia map ya. Dan ini sekarang ini kita ada di kontinen Orstera, nanti di kontinen Solistia itu kalian berlimpah banget itu, apa namanya, kristal-kristal ini. Tapi kalau di Orstera paling pilihannya kalau baru-baru itu di exchange gitu. Terus ini ada namanya rank reset. Nah, ini gue bisa reset, tapi TP nya tadi nggak bakal balik lagi nih. TP or item use for learning will not be refund, dia nggak bakal balik lagi. Jadi pastiin kalau misalnya kalian salah itu kalian nggak menyesal udah ngereset, karena nanti TP-nya bakal dimakan ulang lagi, nggak balik, eh, nggak balik learn point yang udah dimakan sama skill-skill yang udah kita pelajarin gitu. Nah, ini required cost. Dan biasanya tiap blessing of lantern ini pasti ada ini setiap karakter ya, ada apa, naikin status per karakter plus learn skillnya satu pasif satu aktif gitu. Ini fitur baru sih. Jadi kalau di versi yang lama ini tuh nggak ada. Yang ada paling ini nih, blessing ultimate technique. Nah, ultimate technique ini adalah skill ultimate. Jadi setiap karakter pasti punya skill ultimate. Dan ini apa namanya? Tiap karakter beda-beda. Ada yang nambah buff buat diri sendiri, ada yang cuma ngedamage doang ke musuh, ada yang ngasih debuff, ada yang naikin damage limit kayak ini nih, damage limit kan 500.000 tuh. Tadi di aksesoris kita dapatnya 50.000. Kalau misalnya kita pakai uh, ultimate-nya 500.000 coba tuh, for 2 turns gitu, kayak gitu. Terus ini beda lagi kan, act faster, deal physical blow to single foe, open all hunter based on number of hunters in party. Nah, ini kenapa gua di party gua ada 4 apa namanya, job hunter atau karakter yang pakai bow, karena kebutuhan buffnya dia. Ini kan ultimate skill ya, ntar di pasif skillnya tuh kalau kita lihat satu-satu. Nah ini, nah ini namanya pasif skill, yang di support skill nih pasif skill. Setiap ada hunter di tim, kalau 2 nambah bow damage 15%, kalau 3 nambah physical attack 15%, kalau 4 grand damage limit up 20.000. Ini lumayan kan, nggak besar tapi lumayan, lumayan banget. Apalagi kalau early game ya ini berasa. Tapi kalau misalkan nanti udah end game 20.000 sih nggak berasa ya. Tuh, oke. Di ultimate teknik nih, nah ini dia, kalian akan makan cost banyak di sini. Salah satunya adalah guidestone yang tadi bisa naikin level, itu juga dipakai di sini. Terus ada namanya orb, ada yang bronze, silver, gold. Nanti juga ada namanya kalau nggak salah tuh gue lupa namanya deh. Kayak gini, kayak gini. Oh, harus gua harus nyelesain satu misi ini, belum bisa gua bahas ya. Nanti di main account bisa sih gua bahas ini di apa namanya, video yang lain. Oke, lanjut dulu. Masih belum gue pelajarin karena ya ini balik lagi, resources masih masih terbatas ya. Walaupun akun timbunan nggak semuanya ada ininya. Dan yang terakhir itu ada dua lagi ya, travelers sama allies. Ini travelers dulu. Di travelers kalian bisa ngeliat jumlah traveler atau karakter yang kita punya 117.
sama kayak kompendium tapi ini versi lebih mininya lah. Jadi kalian bisa lihat satu-satu, levelnya atau status karakternya yang bisa yang udah kita punya tuh sekarang lagi di mana gitu statusnya. Ini bisa kalian filter based on type influence-nya. Nah, ini opulence domination ini ntar di Holistia ya, story-nya gitu. Nah, terus apa tadi tuh job-nya gitu. Terus kalian bisa lihat kayak tadi kan atribut atau enggak weapon-nya yang lagi dipakai apa atau enggak skill yang lagi dipasang apa. Itu bisa dilihat di sini. Keepers apa? Keepers itu nanti kayak pet gitu istilahnya. Nanti kalian ada satu fitur kebuka tuh kalau kalian ngejalanin story Ember Flame story itu nanti bisa pakai petnya satu-satu ya, bukan satu secara global dipakai, enggak, ntar tiap karakter punya petnya masing-masing. Terus ada namanya learn all class board panels. Nah ini kalau kalian malas nih semua karakter kalian yang JP-nya nganggur ini langsung dipelajarin skillnya sama AI, terus nanti kalian tinggal set aja. Nah kayak tadi gue bilang kan, setiap DPS itu speednya nggak boleh lebih cepat dari supportnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja nih udah belajar kayak gini nih skillnya, ini udah aku belajar gini, kalian nullify aja gitu. Ini contoh ya, tadi ada mana Scarecrow nih, ya nggak sengaja nih ke belajar apa color nih, atau enggak emang harus ngepelajarin ini buat buka skill gitu ya. Mau nggak mau kalian harus nullify supaya di statusnya nggak masuk nih. Tuh, itu salah satunya. Kalau di saat ini sih gue main di PS-nya antara Vayne sama Scarecrow, karena Scarecrow damage hit per hitnya itu lebih besar apa namanya, lebih besar. Tapi karena Vayne bisa ngebuff jadi akhirnya gua speednya kencengin gitu, dan dia emang levelnya paling tinggi sendiri sih, jadi mau nggak mau dia pasti speednya bakal lebih cepat dari yang lain gitu. Makanya ini supportnya kayak ini Shana gue naikin duluan juga supaya bisa ngejar atributnya si Vayne. Ini kan udah 222, ini 251 gitu. Terus yang terakhir Allies ini dipakai ketika kalian berhasil ngomong sama orang terus kalian inquire. Nah, inquire juga based on influence ya, power, wealth, sama fame. Nanti kalau misalkan kalian mau ngerekrut ally, nah ini dari sini rekrut ally gitu. Nanti masuk ke list yang ada di sini maksimal 5. Nanti seiring berjalannya story atau level, gue lupa ya, nanti ini kayaknya naik sih. Itu basic menu pertama yang akan yang gue jelaskan. Nanti di video selanjutnya mungkin yang lebih banyak, karena ini akun yang ini memang nggak provide untuk itu ya. Nanti gue pakai main akun gue untuk ngejelasin lagi sisa-sisanya. Terima kasih yang udah nonton. Kayaknya ini video juga udah kepanjangan ya, udah sekitar 20 menitan. Mungkin akan gue potong nanti. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Thank you banget yang udah nonton, yang udah kasih like. Terus support gue supaya gue bisa ngupdate terus video ke depannya. Nah, gue orangnya males banget sih memang, dan gue nggak jago-jago amat sebenarnya. Gue pengen share aja apa yang gue suka, karena eh, supaya ngelatih gue juga untuk ngobrol sama orang dan bikin dan berkonten. Until next video guys, terima kasih, bye.